Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zidan Ramadan. Saya adalah mahasiswa Sains Informasi Geografi di Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, kali ini saya ingin memberikan mungkin video tutorial kembali gitu ya. Sebelumnya kan saya juga sudah memberikan video tutorial gitu ya. Video tutorial cara membuat peta 3D di QGIS, terus web to map di QGIS, kemudian chest detection menggunakan ArcGIS. Nah, kali ini saya ingin memberikan gitu ya video tutorial cara mengkalkulasi atau menghitung atau mengukur land surface temperature menggunakan software QGIS pastinya. Oke, itu teman-teman. Nah, jadi sebelum kita melakukan kalkulasi atau perhitungan land surface temperature, harus tahu dulu gitu ya land surface temperature itu apa. Nah, jadi mudahnya gitu ya, land surface temperature itu dalam bahasa Indonesia itu adalah suhu permukaan bumi ya, dimana merupakan besaran suhu yang dibaca gitu ya lewat refleksasi spesifik melewati band thermal infrared, yang dimana nilainya itu ditentukan oleh seberapa derajat gitu suhu permukaan bumi. Nah, sebenarnya ini adalah kajian pengukuran jauh untuk vegetasi, untuk land surface temperature itu. Nah, tetapi di sini bisa kita kaitkan dengan penginderaan jauh thermal dan juga penginderaan jauh atmosfer gitu. Kenapa? Karena untuk penginderaan thermal itu sendiri, land surface temperature ini menggunakan saluran tadi gitu ya, saluran thermal infrared, di mana pada Landsat 8 saluran infrarednya itu berada di band 10 dan 11 begitu. Nah, sedangkan untuk penginderaan jauh atmosfernya, karena kita ingin mengetahui ini ya suhu permukaan, itu kan pastinya ada di atmosfer gitu ya. Nah, itu adalah kajian kita. Jadi mungkin ini bisa menjadi suatu kaitan gitu ya antara tadi itu penggunaan pada penginderaan jauh untuk vegetasi, terus juga penginderaan jauh thermal dan juga penginderaan jauh atmosfer kayak gitu ya teman-teman. Oke, jadi LST itu sendiri gitu ya, mungkin fungsinya ya atau pemanfaatannya. Jadi LST ini untuk memantau vegetasi. Jika tutupan lahan bukan vegetasi, maka suhunya itu akan lebih tinggi gitu daripada lahan yang tercover oleh vegetasi. Nah, jadi permukaan bumi itu sebenarnya suhunya itu variasinya ini sangat bergantung itu pada jenis tutupan lahan dan jenis permukaan buminya. Nah, jadi permukaan bumi yang memiliki suhu variasi juga ini, dimana semakin tinggi gitu permukaan bumi, maka suhunya akan lebih rendah. Begitu juga sebaliknya gitu. Nah, dibandingkan yang lebih rendah gitu ketinggiannya. Jadi kalau misalkan ketinggiannya lebih rendah, maka suhunya itu akan lebih tinggi. Nah, itu ini gitu mungkin konsep LST. Namun dalam beberapa kasus gitu ya, contohnya pada daerah gunung berapi, nah biasanya itu suhunya itu akan lebih tinggi. Kenapa gitu? Jadi tidak selalu serta-merta gitu bahwasannya kalau misalkan topografinya atau permukaan buminya itu tinggi, maka suhunya itu rendah, tidak. Tapi kalau misalkan berada di gunung berapi, maka biasanya suhunya itu akan lebih tinggi kayak gitu teman-teman. Nah, untuk perhitungan atau pengukuran land surface temperature itu sebenarnya langkahnya itu cukup banyak gitu ya, cukup banyak. Mungkin ada beberapa algoritma yang harus kita lakukan gitu. Di sini mungkin ada sekiranya 6 tahapan, 6 algoritma untuk mendapatkan itu sendiri itu, untuk mendapatkan nilai dari land surface temperature itu sendiri. Nah, di sini sebelum kita melakukan pengukuran itu, melakukan perhitungan, perlu diketahui dulu gitu ya bahwasannya data yang kita gunakan ini adalah data Landsat 8 ya, kayak gitu. Nah, jadi untuk perhitungannya, algoritma yang harus kita lakukan terlebih dahulu itu adalah menghitung top of atmosphere spectral radiance atau TOA. Nah, di mana algoritmanya ini
yaitu TOA sama dengan ML dikali KAL ditambah AL. Nah, dimana ML ini adalah multi radians gitu, multi radians. Nah ya, dimana teman-teman bisa tahu nilai dari multi radians ini mungkin pada saat teman-teman melakukan download data citra gitu, download data citra Landsat, itu kan ada data metadata gitu, metadata yang format MTL. Nah, di situ teman-teman bisa melihat gitu nilai dari multi radians. Begitu juga dengan yang at radians gitu, yang AL, di situ juga ada nilainya di data MTL tadi. Nah, setelah melakukan perhitungan TOA, kita melakukan convert nilai TOA menjadi kecerahan temperatur, atau bisa dibilang ya brightness temperatur lah. Nah, ini mungkin kalau misalkan mudahnya gitu ya, adalah konversi dari satuan Kelvin menjadi Celsius kayak gitu. Nah, setelah melakukan perhitungan itu, kita kalkulasi dulu gitu, kalkulasi nilai dari tadi gitu ya, vegetasinya, yaitu NDVI. Ya, ini karena kita menggunakan citra Landsat 8 gitu ya, menggunakan citra Landsat 8 di mana band near-nya itu adalah band 5 dan rate-nya itu adalah 4. Jadi perhitungannya adalah band 5 dan band 4 gitu. Nah, setelah melakukan perhitungan NDVI, teman-teman ini yang dilakukan adalah melakukan perhitungan proporsi dari indeks vegetasi itu sendiri ya. Mungkin algoritmanya adalah yang bisa dilihat gitu ya, nilai NDVI terus dikurang nilai minnya dibagi nilai min dikurang nilai maksnya kayak gitu. Nah, jika sudah, langkah selanjutnya gitu ya, algoritma selanjutnya adalah perhitungan kalkulasi emisi gitu, emisi atau mendapatkan nilai E. Nah, kayak gitu. Setelah mendapatkan nilai E, baru gitu kita bisa dapat melakukan perhitungan land surface temperature gitu ya, teman-teman. Nah, di sini saya ingin memberikan gitu ya tutorial untuk perhitungan LST menggunakan QGIS, tetapi tidak menggunakan keenam algoritma ini gitu, karena mungkin ya keenam algoritma ini bisa memakan waktu, karena pengerjaannya ya bisa jalan cukup banyak gitu jika teman-teman menggunakan raster kalkulator. Nah, tetapi di QGIS ini ada plugin gitu, ada plugin namanya Semi Automatic Classification SCP pokoknya ya. Nanti saya bisa lihat sendiri ya, teman-teman bisa lihat sendiri pluginnya itu plugin yang menurut saya itu overpower gitu ya, overpower. Kenapa? Karena bisa melakukan kalkulasi tidak hanya citra Landsat 8, melainkan citra satelit yang lainnya juga bisa gitu. Nah, mungkin penjelasan dari LST itu hanya segitu saja. Oke, langsung saja mungkin kita bisa langsung hands on gitu ya, hands on menggunakan aplikasi QGIS. Jadi langsung saja kita buka aplikasi QGIS ya. Oke, jadi software QGIS ini sudah terbuka ya, sudah terbuka. Nah, ini mungkin adalah tampilan awal dari software QGIS. Nah, mungkin di sini teman-teman yang sudah terbiasa mengolah data spasial atau sering menggunakan software pemetaan mungkin sudah tidak asing gitu ya, sudah tidak asing dengan ya mungkin user interface gitu, interface dari project gitu, suatu project software atau software pemetaannya. Nah, jadi untuk teman-teman ini gitu ya, teman-teman ingin membuat project baru, jadi teman-teman bisa langsung klik aja di bagian kanan ini ya. Di bagian kanan ada project template, yaitu new empty project. Nah, di sini kenapa saya sudah banyak ya recent projectnya, jadi ini adalah project-project yang sudah sebelumnya saya kerjakan gitu. Nah, jadi karena kita ingin melakukan atau membuat project baru, kita langsung buat aja new empty project. Nah, di sini kita tadi sudah jelaskan ya terkait cara melakukan perhitungan land surface temperature, melakukan land surface temperature dengan plugin semi automatic plugin gitu ya, SCP. Nah, jadi di sini saya sudah install gitu, sudah install pluginnya, sudah ada. Nah, jika gitu ya teman-teman belum menginstal pluginnya itu sendiri, teman-teman bisa mendapatkan di sini gitu ya, di bagian atas ada yang plugins, kemudian ada manage and install plugins gitu. Oke, mungkin bisa ditunggu sebentar.
Nah, untuk plugin yang kita gunakan tadi adalah SCP ya, Semi Automatic. Jadi teman-teman bisa langsung search aja gitu, bisa langsung search aja Semi Automatic. Nah, ini ya, ini adalah pluginnya, Semi Automatic Classification Plugins. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman belum install, bisa langsung install aja. Di sini saya tulisannya uninstall karena sebelumnya saya sudah install plugin ini. Oke, kalau udah boleh langsung di close aja. Kalau teman-teman sudah install, nanti bakal muncul di atas ini ya, di bagian atas Semi Automatic pluginnya itu sudah muncul gitu. Nah, kalau udah, teman-teman bisa langsung pencet aja. Nah, di sini banyak ini gitu, banyak opsi gitu, banyak opsi dari plugin ini, plugin Semi Automatic Classification plugin gitu. Oke. Nah, karena saya menggunakan data citra satelit Landsat 8, jadi untuk melakukan preprocessingnya, teman-teman, di sini bisa memilih ya. Ada citra Aster, GOES atau GOES ya, atau terus ada Landsat, MODIS, kemudian ada Sentinel 1 sampai 3. Nah, karena saya menggunakan data Landsat, jadi langsung pilih aja gitu ya Landsat. Nah, nanti akan seperti ini gitu ya tampilan dari pluginnya itu. Nah, di sini teman-teman bisa band kalkulator, post processing, band processing, terus pre-processingnya yang tadi ya. Nah, ini banyak gitu ya. Ini yang saya bilang sebelumnya, plugin ini adalah plugin yang overpower gitu, karena ya tadi gitu bisa melakukan apa saja gitu. Nah, oke. Selanjutnya untuk melakukan perhitungan LST, yang pasti kita harus memasukkan datanya itu sendiri. Datanya di sini directory containing Landsat bands. Nah, di sini Landsat bands gitu ya, yang kita gunakan kan tadi sudah dijelaskan bahwasannya saluran thermal infrarednya itu pada citra Landsat 8 itu berada pada band 10 dan 11 gitu ya. Jadi teman-teman bisa langsung pilih aja di sini. Di sini memilih folder di mana teman-teman menaruh data citra Landsatnya itu sendiri. Nah, karena kita ingin melakukan perhitungan LST menggunakan band thermal, yaitu band 10 dan 11, jadi teman-teman bisa pisahkan terlebih dahulu gitu ya antara band yang lainnya, antara band multispektral dan yang lainnya itu dipisahin dulu gitu di dalam suatu folder. Nah, jika teman-teman mendownload data citra USGS dari website USGS Explorer, itu kan pasti teman-teman download berupa RAR dan isinya itu ada band 1 sampai band 11 dan juga data MTL-nya atau metadatanya. Nah, jadi teman-teman gitu ya, teman-teman bisa pilih gitu ya. Ada teman-teman di mana folder teman-teman menyimpan dari citra Landsat itu sendiri. Nah, di sini saya menaruh di semester 5, kemudian ada di PJ for atmosphere. Nah, ini final exam. Nah, kemudian ini adalah Landsat thermal bands. Nah, di sini saya sudah memisahkan antara band 10, 11 dan juga metadatanya atau metadata yang berformat MTL itu sendiri. Nah, jika sudah, bisa langsung select folder aja. Nah, ini nanti otomatis masuk ya. Nah, di sini adalah band 10 dan 11 ya, band 10 dan 11. Nah, ini sudah terlihat gitu ya, nilai maksimumnya, terus konstannya, terus radians add-nya, terus aldehyde multinya ya. Nah, itu sudah masuk gitu ya di sini. Nah, kemudian untuk melakukan perhitungan LST tadi gitu ya, kita harus menceklis gitu ya brightness, temperature in Celsius, karena kalau misalkan tidak, pasti satuannya bakalan Kelvin gitu. Oke, ini sudah. Kemudian jangan lupa di apply juga atmospheric correction-nya. Nah, jika teman-teman checklist ini, nah jika sudah, kemudian teman-teman bisa langsung klik run aja. Nah, klik run, kemudian nanti bakal muncul window baru gitu, window baru untuk select a directory
teman-teman menyimpan output dari hasil perhitungan LST itu sendiri. Nah, di sini saya sudah membuat folder yaitu output data. Nah, di sini ya, output data, kemudian saya folder. Nah, jika sudah, ini sudah langsung gitu ya, teman-teman bisa langsung menunggu saja perhitungannya. Ini sedang melakukan proses gitu ya, jadi bisa ditunggu. Nah, jika ada bunyi notifikasi di situ sudah gitu ya. Nah, ini sudah selesai gitu perhitungan dari LST itu sendiri. Nah, dan juga satuannya itu sudah Celsius, bukan lagi Kelvin. Nah, cukup cepat ya jika melakukan perhitungan land surface temperature menggunakan plugin dari Semi Automatic Classification Plugin. Nah, cepat. Nah, ini sudah ada gitu ya, band 10 dan band 11 nya. Ini adalah nilainya ya. Nah, ini udah terlihat. Nah, setelah ini kita bisa langsung simbologi aja gitu, bisa langsung simbologi dan melakukan klasifikasi. Nah, ini kita di band 10 ya. Nah, ini di band 10 bisa langsung kita klasifikasikan di properties, di simbologi. Lalu untuk render type-nya kita ganti menjadi palette atau unit values. Nah, untuk color RAM-nya kita ganti warna dari LST gitu. Biasanya warna dari LST itu identik dari warna merah ya, merah dan merah ke biru gitu. Bahwasannya kalau warna merah itu menandakan suhu yang tinggi dan yang warna biru itu menandakan suhu yang rendah. Oke, kita pencet aja. Nah, ini untuk color RAM-nya kita invert ya, invert color RAM. Nah, kemudian bisa kita atur gitu, bisa kita atur. Nah, ini untuk warnanya, warna biru mungkin bisa kita tinggiin sedikit ya, biar warna merahnya itu tidak terlalu banyak, biar warna birunya terlihat ya yang rendahnya. Dan jika sudah, bisa di OK saja. Lalu jangan lupa pencet classify. Nah, jika sudah, langsung di apply. Nah, kalau sudah, bisa kita lihat. Nah, ini adalah hasil dari land surface temperature. Cukup cepat ya. Nah, ini kan bisa terlihat gitu ya. Ini adalah daerah ibu kota DKI Jakarta. Karena ini adalah daratan rendah ya, yang tadi sudah bilang permukaan bumi yang relatif rendah, maka suhunya itu akan tinggi. Nah, bisa dilihat gini, ini adalah daerah perkotaan. Bisa dilihat ini suhunya ini lebih tinggi gitu ya dibandingkan pada daerah-daerah yang ingin menuju ke Jawa Barat. Nah, ini adalah dataran tinggi, bisa dilihat gitu ya. Bahwasannya di sini ini suhunya ini relatif cukup rendah, kayak gitu teman-teman. Nah, di sini kita bisa melakukan analisis gitu ya, analisis spasial. Kita juga dapat membedakan wilayah mana saja yang sekiranya suhunya itu tinggi dan juga suhunya rendah, kayak gitu teman-teman. Cukup mudah ya menggunakan plugin Semi Automatic Classification di QGIS. Nah, ini mungkin bisa menjadi referensi juga teman-teman, bahwasannya untuk melakukan perhitungan land surface temperature ini tidak perlu lama-lama melakukan 6 algoritma untuk menemukan nilai dari land surface temperature. Teman-teman bisa langsung saja menggunakan plugin dari Semi Classification Automatic yang ada di QGIS. Seperti itu teman-teman. Nah, mungkin hanya itu saja gitu ya tutorial yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.